مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan penuh kehusukan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang insya Allah termasuk kita di dalamnya. Bapak Ibu, anak-anak yang dirahmati Allah, bulan Ramadan tahun ini tidak terasa akan segera berakhir. Semoga kita masih bisa menyelesaikan puasa Ramadan dengan baik dan bisa bertemu kembali di tahun depan. Salah satu kemenangan kita setelah bulan Ramadan adalah merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh sukacita. Namun yang terpenting dari itu semua adalah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya setelah 1 bulan berpuasa, dan tentunya tetap istiqomah terhadap semua amalan-amalan yang kita kerjakan selama bulan Ramadan kemarin. Bapak Ibu, anak-anak yang dirahmati Allah, perkenankanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan sedikit materi tentang memaknai Idul Fitri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 1 Syawal akan segera datang dan akan menandai berakhirnya bulan Ramadan tahun ini. Bersama-sama dengan seluruh umat Islam seluruh dunia, seluruh umat Islam seluruh Indonesia, dari segala penjuru arah dunia, dari Sabang sampai Merauke, tak henti-hentinya mengumandangkan alunan suara takbir, tasbih, tahmid, dan tahlil. Bahkan sebagian masyarakat kita pada malam Hari Raya Idul Fitri melakukan takbir keliling yang sudah menjadi tradisi, bahkan sudah menjadi budaya. Hal ini sesungguhnya merupakan manifestasi kebahagiaan setelah berhasil memenangi ibadah puasa, atau sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, hiasilah hari rayamu dengan takbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kalimat tasbih kita tujukan untuk mensucikan Allah dan segenap yang berhubungan dengannya. Tidak lupa kalimat tahmid sebagai puji syukur juga kita tujukan untuk Rahman dan Rahimnya yang tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hambanya. Sementara tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Dialah Zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makna Idul Fitri adalah hari raya di mana merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah puasa. Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai dari kewajiban berpuasa itu sendiri, yaitu manusia yang bertakwa. Kata id berdasar dari akar kata ada ya'udu, yang artinya kembali, sedangkan fitri bisa berarti buka puasa untuk makan dan bisa berarti suci. Adapun fitri yang berarti buka puasa berdasarkan akar kata iftar dari aftaro yuftiru, dan berdasar hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Anas bin Malik, tak sekalipun Nabi Muhammad SAW pergi untuk sholat pada hari raya Idul Fitri tanpa makan beberapa kurma sebelumnya.
Dari riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan kurma dalam jumlah ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, makna Idul Fitri berdasarkan uraian di atas adalah hari raya di mana umat Islam untuk kembali berbuka atau makan. Oleh karena itulah, salah satu sunnah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah makan atau minum walaupun dalam jumlah yang sedikit. Hal ini untuk menunjukkan bahwa hari raya Idul Fitri 1 Syawal itu waktunya berbuka dan haram hukumnya untuk berpuasa. Sedangkan kata fitri yang berarti suci atau bersih dari segala dosa, dari segala kesalahan, kejelekan, keburukan, berdasarkan dari akar kata fatoroyaftiru dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari iman dan semata-mata karena mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan didasari iman dan semata-mata karena mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Keterbebasan dari segala dosa dan noda sehingga berada dalam kesucian atau fitrah. Jadi yang dimaksud dengan Idul Fitri dalam konteks ini berarti kembali kepada asal kejadiannya yang suci dan mengikuti petunjuk Islam yang benar. Bagi umat Islam yang telah lulus melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, akan diampuni dosanya sehingga menjadi suci kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Bapak Ibu, anak-anak yang dirahmati Allah, dalam bahasa Jawa, Hari Raya Idul Fitri disebut juga dengan istilah Lebaran. Lebaran mengandung maksud lebar, lebur, luber, dan labur. Lebar artinya kita akan bisa lebaran dari kemaksiatan. Lebur artinya lebur dari dosa. Labur artinya bersih sebab orang yang benar-benar melakukan ibadah puasa, maka hati kita akan dilebur menjadi putih bersih tanpa dosa. Makanya wajar kalau mau lebaran rumah-rumah banyak yang dilabur. Hal ini mengandung arti pembersihan zahir di samping pembersihan batin yang telah dilakukan. Adapun terkait hidangan khas waktu lebaran yaitu ketupat, dalam bahasa Jawa ketupat diartikan dengan ngaku lepat alias mengakui kesalahan. Bentuk segi empat dari ketupat mempunyai makna kiblat papat limo pancer yang berarti 4 arah mata angin dan 1 pusat yaitu arah jalan hidup manusia. Kemanapun arah yang ingin ditempuh, manusia hendaknya tidak akan lepas dari pusatnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kemanapun manusia menuju pasti akan kembali kepada Allah. Rumitnya membuat anyaman ketupat dari janur mencerminkan kesalahan manusia. Warna putih ketupat ketika dibelah melambangkan kebersihan setelah bermaaf-maafan. Butiran beras yang dibungkus dalam janur merupakan simbol kebersamaan dan kemakmuran. Janur yang ada di ketupat berasal dari kata ja'al nur, berarti bermakna telah datang cahaya, atau janur adalah sejatine nur atau cahaya. Dalam arti lebih luas berarti keadaan suci manusia setelah mendapatkan pencerahan cahaya selama bulan Ramadan. Adapun makna filosofis santen yang ada dalam masakan ketupat adalah nyuwun pangapunten atau memohon maaf. Dengan demikian, ketupat ini hanyalah simbolisasi yang mencerminkan kebersihan dan kesucian hati setelah mohon ampun dari segala kesalahan. Hal ini merupakan makna filosofis warna putih ketupat jika dibelah menjadi 2.
Sedangkan janur melambangkan manusia yang telah mendapatkan sinar ilahiyah atau cahaya spiritual atau cahaya jiwa. Anyaman-anyaman diharapkan memberikan penguatan satu sama lain antara jasmani dan rohani. Pemaknaan Hari Raya Idul Fitri hendaknya bersifat positif seperti menjalin silaturahmi sebagai sarana membebaskan diri dari dosa yang bertautan antar sesama makhluk. Silaturahmi tidak hanya berbentuk pertemuan formal seperti halal bihalal, namun juga bisa dengan cara menyambangi dari rumah ke rumah, saling duduk bercengkerama, saling mengenalkan dan mengikat kerabat. Apalagi sekarang permohonan maaf dan silaturahmi sudah tidak mengenal batas dan waktu, sebab bisa menggunakan jejaring media sosial seperti melalui WhatsApp, melalui Facebook, Twitter, melalui Skype, dan juga IG dan email serta yang lain-lain. Begitulah pentingnya silaturahmi sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan, melainkan keduanya akan diampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Kini kita dengan rasa sukacita karena kita menyambut hari kemenangan. Di samping itu kita juga bercampur sedih dan dengan linangan air mata bahagia kita tinggalkan bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh dengan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran dan hikmah, faidah dan fadilah yang kita dapatkan. Kini bulan Ramadan telah hampir berlalu, tapi satu hal yang tidak boleh meninggalkan kita dan harus bersama kita yaitu spirit dan akhlakiyah puasa Ramadan, sehingga Syatu Syawal harus menjadi imtidad, lanjutan Ramadan dengan ibadah serta kesalehan sosial. Sebab kata Syawal itu sendiri artinya peningkatan. Inilah yang harus mengisi 11 bulan ke depan dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu, anak-anak yang dirahmati Allah, demikian sedikit kajian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita berikan bermanfaat dan mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.